Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nurul Ihsan, kelas G4 Manajemen angkatan 2021-2022. NPM saya 10 12 19 92. Di sini saya akan menerangkan beberapa materi teknik penulisan karya ilmiah. Materi 1. Pengertian karya ilmiah menurut para ahli. 1. Broto Wijoyo. Yang dimaksud dengan karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang kedua, menurut Eko Susilo M. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Yang ketiga, menurut Jones, karya ilmiah merupakan karangan ilmiah yang ditunjukkan untuk masyarakat tertentu ataupun profesional yang biasanya bersifat karya ilmiah tinggi. Yang keempat, menurut Harry Firman, karya ilmiah merupakan laporan berupa tulisan yang dipublikasikan ataupun dipaparkan dari hasil pengkajian ataupun penelitian yang telah dilakukan, yang dalam penulisannya memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku di masyarakat keilmuan. Yang terakhir, menurut Dr. Andes Totok Juroto dan Dr. Bambang Supriyadi, pengertian karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metodologi ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban ilmiah dari suatu permasalahan. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. 2. Artikel. 3. Kertas kerja. 4. Paper. 5. Skripsi. 6. Tesis. Dan 7. Disertasi. Materi 2. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, karya ilmiah menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, karya ilmiah disajikan dengan menggunakan bahasa baku. 3. Karya ilmiah ditulis secara jujur dan akurat. Keempat, karya ilmiah disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Dan yang terakhir, penyimpulan karya ilmiah dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Teknik penulisan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah tidaklah sembarangan. Pada umumnya karya ilmiah ditulis dengan menggunakan jenis dan ukuran kertas tertentu. Adapun jenis dan ukuran kertas yang umum digunakan dalam penulisan karya ilmiah dalam kertas HPS berukuran A4 80 gram. Pengetikan karya ilmiah hanya pada satu sisi kertas atau tidak diketik bolak-balik. Sementara itu, jenis dan ukuran huruf yang digunakan dalam karya ilmiah adalah jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat beberapa teknik penulisan yang perlu dipahami dan diterapkan, yaitu 1. Spasi atau jarak baris penulisan. 2. Ukuran margin atau batas tepi. 3. Penomoran halaman. 4. Bahasa dan penggunaan istilah. 5. Bentuk kalimat. 6. Penulisan kata pengantar. 7. Penulisan abstrak. 8. Penulisan daftar. 9. Penulisan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran. 10. Penulisan judul bab, judul subbab, dan judul anak subbab. 11. Penulisan paragraf. 12. Penulisan naskah atau teks. 13. Penulisan permulaan kalimat. 4. Penulisan bilangan. 15. Penulisan nama gambar dan nama tabel. 16. Penulisan kutipan dan sumber kutipan. Dan yang ke-17, penulisan daftar pustaka. Materi yang ketiga, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis karya ilmiah. 1. Memilih topik penelitian, menentukan objek kajian, mengumpulkan bahan, melakukan survei lapangan, membuat hipotesis, melakukan penelitian berdasarkan metode yang direncanakan, mengumpulkan data hasil penelitian, menganalisis dan menginterpretasi data penelitian, merumuskan kesimpulan.
Selanjutnya, setelah melakukan serangkaian tahapan penelitian di atas, Anda bisa menyusun laporan penelitian yang disebut juga dengan karya ilmiah. Materi keempat, jenis-jenis karangan. Karangan adalah karya tulis hasil dari kegiatan seseorang untuk mengungkapkan gagasan dan menyampaikan melalui bahasa tulis kepada pembaca untuk dipahami. Berbagai bentuk atau jenis karangan diantaranya yaitu karangan narasi, karangan deskripsi, karangan argumentasi, karangan eksposisi, dan karangan persuasi. Karangan ilmiah. Jenis karangan ilmiah ini biasanya digunakan untuk menulis hasil sebuah penelitian yang telah dilakukan, di mana seorang peneliti melakukan pengamatan dan penelitian terlebih dahulu untuk mendapatkan berbagai data dan informasi. Karangan semi-ilmiah. Karangan semi-ilmiah ini merupakan jenis karangan yang sebagian menyajikan fakta dan sebagian lagi berupa fiksi. Biasanya jenis karangan ini ditulis dengan menggunakan bahasa non-formal yang mudah dipahami oleh pembacanya. Materi terakhir yaitu materi 5, contoh karya tulis sederhana. Berikut ini contoh karya tulis sederhana. Menjaga kesehatan jantung sebagai judul. Terus ada bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Terus bab 2 yaitu pembahasan, membahas materi tentang sesuai judul. Dan terus bab 3 penutup yaitu ada kesimpulan seluruh pembahasan materi. Mungkin cukup sekian pembahasan teknik penulisan karya ilmiah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.